Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM F121234041. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan tugas saya yang berjudulkan Teori Tektonik Lempeng. Sebelumnya, saya disclaimer dulu bahwa bahan materi yang saya ambil ini sebagian besar berasal dari website resmi Ruang Guru, yaitu www.ruangguru.com. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pengertian tektonisme, jenis gerakan tektonik, dan bentuk lempeng tektonik. Next kita masuk ke pengertian. Tektonisme adalah pergerakan horizontal dan vertikal yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Gerakan pada tektonisme disebut gerakan tektonik. Gerakan tektonik dapat mempengaruhi permukaan bumi karena gerakan tersebut menimbulkan retakan, lipatan, lekukan, dan patahan. Selanjutnya, bisa kita lihat pada gambar peta lempeng dunia, bahwa secara spesifik Indonesia berada di sebelah kiri ujung peta, yang berbatasan langsung dengan 4 lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Next ada jenis gerakan tektonik. Jenis gerakan tektonik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerakan epirogenetik, dan yang kedua ada gerakan orogenetik. Kita bahas satu persatu. Mulai dari gerakan epirogenetik. Gerakan epirogenetik pun terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Apa itu gerakan epirogenetik positif? Gerakan epirogenetik positif mengarah ke bawah, sehingga menyebabkan daratan turun. Bisa kita lihat pada gambar, diperlihatkan bahwa daratan turun ke bawah, sehingga seolah-olah air laut terlihat naik. Selanjutnya ada epirogenetik negatif. Epirogenetik negatif sendiri membuat daratan naik, karena gerakan tersebut mengarah ke atas. Bisa kita lihat pada gambar, daratan naik ke atas sehingga air laut terlihat turun. Masuk ke gerakan orogenetik, sedikit penjelasan bahwa gerakan orogenetik garis besarnya hampir sama seperti gerakan epirogenetik, yaitu gerakan naik turunnya kulit bumi. Bedanya, gerakan orogenetik terjadi relatif cepat dan memiliki daerah cakupan yang sempit. Intinya, gerakan orogenetik ini menyebabkan terbentuknya gunung dan pegunungan. Bentuk gerakan orogenetik antara lain lipatan, patahan, atau retakan. Selanjutnya kita masuk ke lipatan. Lipatan adalah bentukan yang terjadi akibat adanya tekanan pada lapisan batuan yang elastis. Lipatan ini mempunyai puncak yang dinamakan antiklin, yang memiliki pusat lipatan paling tua, dan lembah yang dinamakan sinklin, yang memiliki pusat lipatan paling muda. Antiklinal dan sinklinal ini bisa terjadi karena adanya kompresi lempeng. Next, kita bisa lihat di sini ada macam-macam lipatan. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan gantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan rebah 2. Kita masuk ke patahan. Patahan ini bisa terjadi karena adanya gerakan horizontal dan vertikal pada lapisan batuan yang keras. Ada 3 bagian patahan. Yang pertama ada graben, yaitu bagian lembah patahan. Kedua ada horst, yaitu bagian tinggi patahan. Dan ketiga ada patahan scrap, yaitu bagian lereng patahan. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, itu ada graben atau sleng. Jadi kita masuk ke pokok pembahasan terakhir, yaitu bentuk lempeng tektonik, yang dimana gerakan lempeng juga membentuk bagian yang disebut batas lempeng. Batas lempeng atau bentuk gerakan lempeng tersebut dibagi menjadi 3, yaitu batas lempeng divergen, batas lempeng konvergen, dan batas lempeng sesar atau transform. Oke, kita masuk ke lempeng divergen. Batas lempeng divergen terbentuk akibat pergerakan lempeng kulit bumi yang saling berlawanan atau saling menjauh. Hal tersebut menyebabkan magma naik ke permukaan dan mendesaknya permukaan bumi, sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Bisa kita lihat pada gambar bahwa lapisan lempeng yang sebelah kiri menjauh ke kiri dan lempeng kanan menjauh ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke lempeng konvergen. Batas lempeng konvergen sendiri terjadi akibat pergerakan lempeng kulit bumi yang saling bertumbukan. Oleh karena itu, salah satu lempeng akan tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Gerakan ini dapat menimbulkan getaran yang kuat. Bisa kita lihat pada gambar bahwa salah satu lempeng bergerak memasuki lempeng lainnya, yang biasanya mengakibatkan terjadinya gunung. Oke, yang terakhir ada lempeng transform. Lempeng transform sendiri adalah batas lempeng yang menyebabkan terjadinya gerakan lempeng kulit bumi yang sejajar. Hal ini terjadi apabila lempengan bumi bergesek dalam posisi yang sama datar, sejajar, dan selalu bergerak. Bisa kita lihat pada gambar bahwa lempeng kiri dan kanan bergerak saling menggesek.
dalam posisi yang horizontal. Oke, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya terkait materi tentang teori tektonik lempeng. Jika memang ada penjelasan yang kurang dipahami dan penyusunan materi yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.